Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di Kalimantan Utara selama 37 tahun. Tentunya selama 37 tahun banyak ilmu-ilmu maupun sesuatu yang bisa dijadikan pegangan bagi hidup kita. Juga banyak pengalaman yang susah, yang senang, yang menyedihkan, yang mengharukan, itu ada. Nah, ini salah satu penerapan. Setelah saya pensiun, ada penerapan apa yang saya terima pada saat saya dinas selama 37 tahun. Sekarang ini saya kebetulan lagi mengunjungi cucu di Jogja, di Bantul. Ini rumahnya anak saya, kebetulan di desa, namanya desa Kelurahan Taman Tirto, kemudian Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Jadi ini saya jadi penerapan ingat pada saat saya dinas. Jadi ini ya minta maaf nanti tidak ada suara, hanya saya mau sedikit nyapu, walaupun di dekat rumah itu ada sampah-sampah sedikit ya, daun-daun yang jatuh. Ini tanahnya orang, bukan tanah saya. Walaupun tanahnya orang, kita sapu itu sudah saya bakar di belakang. Saya bakar sampah, tadi tidak sempat saya video ya, sampah. Walaupun cuma sedikit, ini akan saya tapi ada lagi daun yang jatuh. Kebetulan saya ini masih pagi, belum saya olahraga. Saya mau ngambil sampah dulu sedikit. Ini hanya sebagai contoh. Jadi ini termasuknya ini di depan rumah saya tadi udah tak bersih nih, jalan udah saya sapu. Saya kadang ingat waktu masih dinas itu Pak Kapolres tuh kadang perintah ya. Pak Kapolres tuh kadang perintah kalau pas hari Jumat kadang setelah olahraga itu kan, setelah olahraga di Jumat, olahraga terus ada perintah agar seluruh anggota itu untuk korve kerja bakti, ya kan? Korve kerja bakti, saya duduk ya. Korve kerja bakti. Jadi hal yang seperti itu saya terapkan. Saya terapkan pada diri saya. Saya ingat ternyata kan kadang para penasehat agama itu ya, para ustadz lah kan, penasehat katanya persiapkan diri kamu sebelum meninggal, bawa amalan yang baik. Contohnya misalnya ngambil jarum di tengah jalan, atau paku di tengah jalan, atau beling ya kan, pecahan kaca di tengah jalan. Kalau ada, kalau pas sempat kita ambil. Kalau pas lagi naik kendaraan kan susah, apalagi rame ya. Kalau pas lagi jalan kaki gitu ya ambil. Itu salah satu pahala yang akan kita bawa nanti pada saat mati. Kenapa saya ngomong gini? Tergerak saya gini, kadang ingat teman-teman itu kadang bercanda, itu Puji itu ke Jogja itu mau cari cewek lagi, mau cari istri lagi katanya kan. Ya kadang bercanda ya, saya balas dengan bercanda juga ya kan, nama sama-sama bercanda. Jadi saya ya betul, misalnya istrinya orang boleh nikah lagi secara agama Islam. Kebetulan saya Islam ya kan.
Untuk yang agama lain ya mungkin beda ya kan. Kebetulan saya Islam, ini jalanan ini, jadi ada motor lewat. Jadi begini, karena saya bercanda, saya jawab lagi tadi ya. Ada yang bilangnya mau nikah lagi tuh. Memang betul itu adalah sunnah Nabi. Ya kan? Tapi ingat, sunnah Nabi bukan cuma nikah lebih dari satu, bukan ya kan. Nah, memang secara Islam, secara Nabi itu ada sampai 4 ya kan. Tapi ada sunnah Nabi yang mengerikan. Mengerikan. Ada yang mengerikan. Apa itu yang mengerikan? Nabi itu apa ya? Ini yang santai aja dulu, yang bukan mengerikan. Ini yang santai misalnya. Nabi itu sunnahnya begini. Pada saat Nabi mau pagi habis sholat subuh mau sarapan, pulang ketemu sama istrinya, Aisyah, saya mau sarapan gitu ya. Mungkin bahasa sini nih, saya bahasa Jawanya mau sarapan gitu ya, mau makan pagi gitu kan. Terus istrinya bilang, Nabi tidak ada makanan bilang. Terus Nabi tidak marah, langsung Nabi itu ya udah saya hari ini puasa, saya bilang begitu ya, hari ini puasa. Terus ya puasa. Jadi itu salah satu sunnah Nabi. Kalau pas istri tidak masak, jangan marah. Kadang ya ada suami yang mungkin lagi temperamennya tinggi, wah istri apa ndak mau masak ini itu ya, misalnya seperti itu ya kan. Itu ya kurang pas. Nah, ini saya hubungkan lagi dengan ingat saya karena saya pensiun polisi, ingat perintahnya Kapolres. Kapolres kadang hari Jumat itu kan nyuruh kerja bakti. Lah terus saya kebetulan sudah pensiun sekarang ini, kadang lihat tetangga kanan kiri saya, kebetulan samping saya kebun ini jalanan itu alhamdulillah jalanan sudah bersih. Itu tadi saya sapu itu. Saya sapu habis sholat subuh saya nyapu, sapu. Kemudian sebelah rumah ini kebetulan sebelah rumah anak saya nih kebetulan kebun, terus banyak pohon-pohonnya sering jatuh, tiap hari itu jatuh. Ya saya kalau sempat pagi nyapu, pagi sore. Nah itu kan pertama ada dua manfaat. Yang pertama saya tuh membersihkan jalanan, ya jalanan itu walaupun punyanya orang, ini kebun punya orang. Kemudian yang kedua manfaat yang kedua saya dapat pahala, ya kan, pahalanya itu pahala diri saya karena saya mau tenaganya, pikirannya, matanya melihat, ada daun berjatuhan, disapu, dibakar gitu kan. Kemudian yang punya rumah pun, yang punya kebun ini ya pasti pas lewat, walaupun dia tidak senang ngebersihin, enggak. Jadi kan lihat paling enggak matanya, enggak lihat sampah. Matanya yang punya kebun jadi saksi nanti di akhirat nanti, ya kan. Dia walaupun dia tidak melihat saya menyapu, ngambil daun kering yang jatuh di jalanan, walaupun yang pemilik nggak melihat, tapi enggak apa-apa, kita ikhlas serahkan sama Allah, ya kan. Itu salah satu contoh kecil yang kita cari pahala untuk sanggunya mati, tapi tanpa keluar duit, buang sampah, ya kan. Enggak usah kita nyumbang orang 100.000, 200.000, ya kan. Apalagi kalau orang kaya sampai 1 juta, ya kan. Ya kita udah pensiun, udah pas-pasan. Minta maaf kadang untuk ya saya di Jogja ini ya ngerasain apa-apa murah, jadi pensiunnya cukup lah bisa untuk nyangoni anak yang kuliah, anak saya masih kuliah. Ya seperti itu bukan berarti saya curhat, bukan. Saya bukan curhat, cuma saya jadikan semacam introspeksi bagi diri saya sendiri, bagi anak-anak saya, kemudian bagi penonton video yang pas. Kalau yang enggak pas, yang masih muda ya enggak pas, ya kan. Itu yang masih polisi, yang masih dinas enggak pas. Ini polisi yang udah pensiun mungkin ada sebagian yang cocok. Oh iya seperti itu. Oh iya gajinya udah pensiun kan, gajinya udah berkurang. Dikurang, tidak full, ya pensiun kan gaji tidak full 100% enggak, berkurang. Saya masih punya anak kuliah 2, harus sangu setiap hari, pakai bensin tiap hari, kemudian bayar uang kuliah, ya diirit-irit uang pensiunnya, diirit-irit, ya kan ya. Memang ada yang bicara bilang begini, wah pensiun terus kalau ditanya apa kegiatanmu, jaga cucu, ngomong cucu. Itu ada yang ngomong juga di komen-komen itu, katanya
Ngomong cucu berarti duitnya habis itu. Coba kalau duitnya banyak, pasti keluyuran itu ke sana kemari. Itu dari itu udah terbukti. Memang benar karena enggak ada duit ya sudah ngomong cucu, paling cucu dibelikan permen satu harganya enggak sampai 1.000 ya kan. Kemudian kadang minta beli balon. Cucu kalau masih umur 2 tahun, 3 tahun dibelikan balon senangnya minta ampun. Sebagai Mbah Kakungnya ya, sebagai Mbah Kakungnya itu merasa senang bisa membelikan balon. Ya tapi itu salah satu kebahagiaan, Nah, saya lanjutkan hubungannya dengan ilmu kehidupan saya dulu, pengalaman jadi polisi sama Kapolres diperintah, anggota sekalian agar korve itu ya kerja bakti di kantor, bersihin cabut rumput yang di di tempat-tempat yang sempit itu, di tembok-tembok, ada tembok sempit dengan parit, kadang pada rumput cabutin. Ya setelah pensiun nih baru ngerti, baru ingat, oh iya dulu di belakang, sekarang ingat depan rumah itu ada rumput-rumput itu saya cabutin, walaupun di tempat saya sudah bersih, tetangga depan rumah ya kan, ini kan jalanan. Jadi depan rumah pun saya cabutin rumputnya, orang lihat masih pagi gini kan tidak ada orang lihat, udah saya cabutin. Itu dapat pahala 2. Pertama, pahala saya ikhlas, ridho, cuma cabut rumput tidak keluar duit, ikhlas saya ya kan. Ikhlas saya cabutin, dapat pahala dari Allah. Terus pahala yang kedua, ketika nanti yang punya kebun ini, yang punya rumah, loh kok kelihatan rumahnya bersih, dia tidak tanya. Tapi matanya pemilik itu jadi saksi nanti di akhirat nanti, ya kan, pada saat kita sudah mati, udah kiamat, dunia sudah kiamat, jadi saksi. Mati matanya ingat, matanya pemilik tanah itu atau pemilik rumah tetangga saya, loh dulu bersih itu siapa? Lah terus nanti jalanan ini sama Allah ditanya, jalanan nanti bisa ngomong, jalanan ini dulu aku yang nyabutin rumput, yang bersihkan itu Pak Puji. Wah dapat pahala lagi, ya kan gampang. Dapat pahala yang murah, yang tanpa duit, gampang ya kan. Itu cuma ngambil rumputnya tetangga yang tumbuh kecil-kecil, cabutin, daun-daun yang jatuh saya cabut, sudah alhamdulillah bersih sudah ya kan. Tadi yang sudah saya bakarin itu, yaitu salah satu contoh ilmu kehidupan. Jadi kita sudah pensiun, ingat loh, pensiun umur 58. Tadi saya ngomong belum selesai bahwa sunnahnya Nabi itu bukan cuma sunnah nikah lebih dari 1. Ada sunnahnya lagi, yaitu apa yang mengerikan. Yang mengerikan tuh Nabi itu wafat umur 63 tahun, ya kan? Lah kita umur 58 pensiun. Teman-teman yang pensiun hati-hati. 5 tahun lagi kalau 58, 63, kemudian meninggal sebagai sunat Nabi, meninggalnya 63 ya kan. Wah saya enggak mau, ya enggak mau berdoa sama Allah ya kan. Tapi ingat, orang mati kapan saja pantas. Lagi duduk mati, lagi makan mati, lagi sholat mati, kemudian lagi aktivitas apa mati, atau di jalanan naik motor, atau terjadi kecelakaan, atau gempa bumi apa, atau bencana, macam-macam ya kan, pantas. Bahkan masih bayi baru lahir meninggal itu pantas. Ya begitu, ya kan? Tidak, wah masa masih bayi meninggal, Allah tuh gimana ini? Allah tuh enggak adil ya, enggak seperti itu. Biar di dalam kandungan meninggal juga pantas. Ya kan? Jadi ini harus kita sadari. Setelah tua begini pensiun baru saya ingat, oh iya dulu pada saat saya dinas ada orang kecelakaan speedboat itu dari Tarakan ke pulau lain gitu kan, speednya tenggelam, terbalik tenggelam, kemudian ada yang bayi meninggal, yang orang tua meninggal. Oh bayi meninggal pantas juga, orang tua meninggal pantas juga, tapi yang hidup ada juga ya kan. Jadi ini salah satu pengalaman saya ceritakan. Ini salah satu cara rekan-rekan penonton YouTube saya cari pahala kebaikan ya kan. Yang muda ya dijadikan pelajaran ya kan. Dengan pelajaran yang sudah berumuran seperti saya. Kalau orang Jawa bilang sudah sepuh ya, orang Jawa. Ini kebetulan saya di Jawa. Jadi sudah sepuh ya, kalau bisa berbuat kebaikan yang tidak pakai duit banyak ya kan. Menyapa orang, senyum dengan orang yang lewat, itu dapat pahala untuk kita nanti matinya. Saya bukan berarti ngomong seperti ini, bukan berarti saya pintar ya, saya enggak, minta maaf.
Saya bukan orang pintar, saya bukan ustadz, bukan mubalek, bukan ulama. Kebetulan ini saya hubungkan. Saya dinas 37 tahun, saya hubungkan dengan kehidupan saya setelah pensiun. Seperti apa? Itulah. Ternyata dulu diperintah Kapolres seperti itu. Ya, saya terima kasih dengan Pak Kapolres. Dulu memang terpaksa ya. Kalau diperintah Kapolres terpaksa, takut, ya kan? Takut takut kalau ini, takut kalau apa Kapolres kita tidak melaksanakan, Kapolres tahu, wah terlempar kita jauh, jauh ya dinasnya udah nyebrang pulau, takut kita ya kan. Jadi ya nurut terpaksa pada saat itu. Tapi sekarang ini baru diambil manfaatnya. Nah, nanti belakang hari kita akan cerita. Saya akan cerita saya ambil kesimpulan. Selama saya dinas 37 tahun yang perlu ditakuti ini kalau sebagai anak buah seperti saya anak buah. Yang ditakuti itu 3. Pertama, yang ditakuti pimpinan kita takuti. Kemudian orang kaya dan orang gila. Bukan berarti takut apa gitu, bukan. Kita hanya takut kepada Allah, ya betul ya kan, takut kepada Allah. Pertama takut kepada Allah memang ya kan, tapi kalau Allah kan kita sudah tahu bagaimana caranya, kita tinggal ibadah, melakukan hal-hal yang diperintahkan agama itu aja. Kalau takut di dunia ini maksudnya ya kan, takut kepada pimpinannya. Kalau pimpinan perintah laksanakan. Kalau kalian menantang, membantah perintah pimpinan, alamat sampean kerja ndak enak. Pasti sampean kerja dipindah atau pindah jauh ya. Kalau pindahnya cuma pindah masih di Pulau Tarakan masih enak. Kalau pindahnya ke Long, Long itu sudah sangat jauh. Kalau ada kampung namanya Long ini, polsek namanya kecamatan Long ini, wah sudah ya kan. Jadi ya khawatir kita pindah. Nanti ke sana itu kadang naik kapal itu harus 1 minggu. Nanti kalau pas harus nginep di tengah jalan, bawa beras apa seperti itu ya kan. Dulu tahun 90-an seperti itu, tahun 90-an pada saat pemilu seperti itu. Terus takut yang kedua orang kaya. Orang kaya duitnya banyak, ya jangan kita lawan ya kan. Kalau kita tidak mampu menghindar. Kalau percuma, namanya orang kaya. Dia bisa bayar ke sesuatu biar kita jatuh, bisa bayar ini itu kita jatuh. Dia orang kaya uangnya tidak ada habisnya, namanya orang kaya ya kan. Sudah bayar kita masih dia uangnya masih ada lagi. Yang ketiga takut kepada orang gila. Orang gila itu jangan dilawan. Karena apa? Ya maksudnya jangan kita yang berlebihan, melawan yang berlebihan jangan. Karena apa? Orang gila tuh kita menang, kita bunuh itu orang gila ya kan. Keluarganya pasti nuntut, atau negara tuh nuntut kita membunuh orang, nyawanya orang hilang, kita masuk penjara. Tapi orang gila membunuh kita dibunuh misalnya. Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai tiba-tiba dibunuh oleh orang gila. Orang gila enggak masuk penjara, orang gila ya kan. Jadi orang gila menang. Dia membunuh tidak bisa dipenjara, tapi kalau orang gila dibunuh, kita masuk penjara. Kalau enggak percaya coba ya kan. Jadi itu sementara ini ya itu kalau sebagai pegawai 3 yang jangan dilawan, 3 jangan dilawan. Ya ngomong kasarnya ditakutin ya kan. Maksudnya jangan dilawan ya kan. Bukan berarti takut. Ya kita takut kepada Allah, memang hanya takut kepada Allah. Jadi ya jangan dilawan itu 3, jangan melawan pimpinan, jangan melawan orang kaya, jangan melawan orang gila. Itu sementara itu ya, ini saya tidak menggurui, saya hanya cerita pengalaman pribadi hubungan dengan ilmu kehidupan yang saya alami sekarang ini ya. Alhamdulillah tuh jalanan sudah bersih ya, dan sudah bersih, sudah tak sapu tadi 3 rumah ke sana, kemudian kebun ini panjangnya jalannya 50 meter sudah saya sapu pagi habis subuh ya. Pagi-pagi sudah cari pahala untuk sangunya mati, yang gampang enggak pakai duit, enggak ngeluar duit ya. Itu salah satu contoh. Bukan berarti saya pintar, saya minta maaf lagi, bukan saya pintar, saya hanya ilmu kehidupan ini saya hubungkan. Saya dinas 37 tahun, saya penempatan ini di Jogja, di tanahnya orang ya kan. Saya cari hal-hal yang baik. Itu aja. Salam kehidupan. Ulangi. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.